Ada beberapa tipe orang yang berilmu. Tipe yang pertama adalah orang yang berilmu dan mempunyai kemampuan untuk menyalurkan ilmunya, berbagi ilmunya, dan sehingga cara yang dia sampaikan mampu diserap dengan baik oleh orang yang mempelajari ilmunya. Yang kedua, tipe orang yang berilmu namun dia tidak mempunyai kemampuan untuk menyalurkan atau membagikan ilmunya, sehingga orang yang menginginkan ilmu dan mempelajari ilmu yang dia miliki itu sulit untuk menerapkan ilmunya atau menguasai ilmu yang dia miliki. Yang ketiga, tipe orang yang berilmu namun pelit untuk berbagi ilmu. Jadi dia mempunyai ilmu yang banyak yang sekiranya ilmunya itu bermanfaat bagi orang lain, namun dia pelit dan tidak mau berbagi ilmu. Ini agak susah orang-orang seperti ini, hanya untuk kebaikan dirinya sendiri. Tipe yang keempat, orang yang tidak punya ilmu dan tidak mau berbagi ilmu dan tidak mau mencari ilmu. Jadi susah orang-orang yang seperti ini dan sulit untuk berkembang. Dan yang kelima, ini lebih parah lagi. Tidak punya ilmu, tidak berilmu, namun kerjaannya menyinyir, di mana-mana menyinyir. Apa yang disampaikan orang, apa yang dilakukan orang itu dinyinyir dan dicibir. Ini adalah tipe-tipe orang yang sulit, dan di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali dan masih banyak tipe orang-orang yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk mempertahankan kegacoran akun dan mengatasi delay. Jadi terjadinya penurunan akun atau dari gacor menjadi tiba-tiba gagu, dan delay yang terlalu lama ini menjadi masalah besar bagi para driver-driver. Dan namun seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, kita seruput dulu kopi susunya. Biar makin cerdas. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pembahasan. Bagaimana cara mempertahankan kegacoran dan mengatasi delay. Jadi, cara mempertahankan kegacoran adalah, yang pertama, ketika rekan-rekan kemarin sudah melakukan terapi dan berhasil melakukan terapi itu dan akunnya sekarang gacor. Jadi yang perlu rekan-rekan lakukan adalah mempertahankan kegacoran. Nah, mempertahankan kegacoran ini banyak rekan-rekan yang kebingungan atau kesulitan dan tidak punya kemampuan atau cara bagaimana untuk mempertahankan kegacoran ini. Dan akhirnya dengan waktu yang tidak terlalu lama akun kembali gagu. Nah, di sini jadi masalah bagi para driver-driver, baik driver roda 2 maupun roda 4. Jadi yang rekan-rekan harus lakukan adalah ketika akun rekan-rekan sudah benar-benar gacor dan berhasil melakukan terapi yang selama 2 minggu kemarin, rekan-rekan lakukan yang pertama, tetap konsisten. Jadi konsisten yang rekan-rekan lakukan sebelumnya selama masa terapi itu harus tetap dilakukan. Jadi setiap hari kerja rekan-rekan itu anggaplah itu adalah terapi. Jadi ketika rekan-rekan merubah konsistensinya menjadi atau malas atau jadi kepedean, akhirnya akun ini nanti akan balik lagi menjadi gagu. Tuh, jadi harus tetap menjaga konsistensinya. Jadi anggaplah setiap hari rekan-rekan melakukan terapi. Nah, yang kedua adalah ini yang paling penting. Dan ini jarang sekali dipahami dan jarang sekali dilakukan oleh rekan-rekan driver. Dan ini adalah masalah besar, masalah yang banyak sekali terjadi. Jadi yang kedua ini adalah ketika rekan-rekan mencari penglaris atau mencari pecah telur itu, usahakan jangan di satu tempat setiap harinya. Jadi contohlah kita kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di hari Senin rekan-rekan mencari penglaris atau pecah telurnya itu di titik A. Usahakan hari Selasa di titik B.
hari Rabu di titik C. Untuk hari Kamis, rekan-rekan boleh balik lagi ke titik A. Hari Jumat boleh lagi ke titik B atau diacak. Jadi minimal setiap harinya rekan-rekan tidak melakukan atau tidak mendapatkan penglaris itu di satu titik. Usahakan seperti itu. Nah, jika hal ini rekan-rekan lakukan, maka kegacoran akun rekan-rekan akan tetap bertahan. Karena apa? Jika rekan-rekan melakukan atau mencari penglaris itu di satu titik, maka yang terjadi akan balik gagu lagi. Jadi di satu titik tersebut untuk mencari penglaris, rekan-rekan akan kesulitan. Semakin lama semakin sulit, semakin lama jaraknya. Biasanya on berapa menit langsung pecah telur atau dapat penglaris. Ini semakin hari akan semakin panjang masa menunggu penglarisnya. Dan ini yang akan menyebabkan delay berkepanjangan. Jadi saya yakin rekan-rekan pernah mengalami ini ya. Jadi biasanya nongkrong di rumah, on beat awal itu di rumah, cari penglaris itu di rumah, itu enak. Jadi baru on langsung masuk, baru ngopi langsung masuk, baru ngidupin rokok udah masuk. Tapi semakin hari, habis rokok 3 batang, 4 batang belum masuk juga. Habis kopi 5 gelas nggak masuk juga. Nah, kenapa ini terjadi? Karena di titik tersebut rekan-rekan banyak mengalami catatan buruk. Jadi pasti akan mengalami di cancel atau ditembak atau kita cancel sendiri. Nah, catatan buruk ini tadi yang mengakibatkan rekan-rekan kesulitan untuk mendapatkan orderan di titik tersebut. Makanya saya merekomendasikan untuk rekan-rekan mencari penglaris itu di titik yang berbeda di setiap harinya. Nah, seperti itu. Nah, cara ini akan efektif untuk mengatasi delay yang berkepanjangan. Nah, ketika ini rekan-rekan lakukan terus, maka kegacoran akan tetap bertahan dan delay tidak akan terjadi. Nah, ketika rekan-rekan tidak melakukan ini dan tetap bertahan mencari penglaris di satu tempat atau di rumah saja biasanya, maka semakin lama delaynya, semakin lama rekan-rekan mendapatkan penglaris, maka akan semakin banyak waktu yang terbuang. Jadi kerugian waktu. Nah, akhirnya semakin lama akun ini produktivitasnya akan semakin menurun. Dan akhirnya kegacorannya semakin menurun dan delaynya akan semakin berkepanjangan. Bagi rekan-rekan yang menganggap cara ini adalah cara yang tidak berguna, cara yang ya sama saja, atau nggak ada bedanya, atau hoax, atau hanya mengada-ngada dan nggak masuk di akal, ya monggo, saya tidak memaksa bahwa rekan-rekan untuk sepakat atau sepaham dengan saya. Dan bagi rekan-rekan yang berbeda pandangan sama saya, ini bukan politik, ini bukan drama. Jadi dunia Gojek adalah dunia nyata, 1 tambah 1 adalah 2. Jadi beda dengan politik. Jadi buat rekan-rekan yang masih berbeda pendapat dengan saya, jika ada waktu kita duduk dan diskusi bersama, kita ngopi bersama, dan kita pecahkan masalah ini bersama-sama. Ini fakta, logika, atau hoax. Jadi seperti itu rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang tidak sepaham atau tidak sepakat, ya itu terserah rekan-rekan sekalian. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsu Kagawa. Salam satu aspal.